Saya ini orang yang paling bahagia dengan Tuhan tentunya. Saya sama istri itu orang yang tipe tidak pernah marah, tidak pernah ribut. Jadi orang yang menghargai istri juga pasti dengan suami yang tinggi. Jadi saya setiap hari, walaupun anak saya rumah di depan saya, anak saya depan masakin saya, tapi kadang-kadang kehidupan itu kita merasakan setelah anak kita menikah, setelah anak kita punya cucu, setelah kita berubah, baru merasakan selama berdua di rumah, berdua ujung titiknya ternyata memang dua yang satu. Satu lagi siapa? Ada Kristus. Amin. Nah itulah kebahagiaannya itu ada Kristus di Natal itu. Amin. Coba kita bukakan pola. Yesaya ada coba. Yesaya 9:5 dulu. Sebab seorang telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Saya pikir penasehat, saya bahaskan, Tuhan engkau hebat. Memang kalau kita itu, ya, saya buka ayat 1 ya, nanti kita konteks, kita balik ayat sebentar ya, coba kita lihat. Yang Tuhan ingin, kenapa? Apa yang Natal diminta sama kita? Rahasianya. Anda kan mau jangan hidup biasa-biasa aja kan? Mau hidupnya luar biasa. Amin. Mazmur 96 ayat. Mazmur 95 ayat 6. Nanti kita putar balik lagi, nanti saya pinjamkan yang gambar Yesus. Ini sebetulnya Yesus minta kita. Yang diminta Tuhan itu ini kunci rahasia. Saya itu jam 12 malam saya tuh doa jam 1 malam itu Tuhan kasih saya pertama kali masuk 38 tahun lalu, masuk 37 ayat 23-24. Saya sujud. Mari masuklah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang Maha. Saya itu sujud di hadapan Tuhan itu selama 1 jam 12 bulan. Mazmur 37 baca saya langsung di kamar saya jam 12 malam. Lagu itu saya nggak tahu sebetulnya. Dikasih lagu itu, saya tentu suka cita. Di waktu dikasih lagu itu pengen formulir. Ya, lagu itu yang punya siapa saya cari di India. Ternyata yang punya salah satu ketua PPD Kalimantan. Setelah saya cari. Istrinya seperti langsungnya anak-anaknya karena suami waktu itu darah. Saya waktu telepon dia, mau video call sama dia, saya berdoa dia, rekam sama dia, saya bikin lagunya saya pakaikan. Ayat saya sampai kenapa Tuhan bicara sama saya masuk karena Tuhan bilang ini sama saya kan Tuhan berlangkah-langkah orang yang hidupnya bergerak. Nah, karena kamu berkenan karena kamu berkenan di aku, kamu ada masalah apapun jangan takut, aku yang menopang dalam tanganku. Yesus datang ke dunia, dia hanya mengobarkan satu, kasih. Ini banyak orang nggak bisa lakukan, makanya dia sehingga jadi gagal, tidak berhasil dan sukses. Saya seorang gembala, saya dilahirkan di papa saya orang pemerintah, saya dilahirkan orang miskin. Papa saya berkata 4 tahun umur saya harusnya sudah meninggal. Saya nggak tahu penyakitnya apa. Dia sempat ngomong sama saya, kamu ini harusnya umur 4 tahun sudah meninggal, tapi untung kamu selamat. Berkata terlambat dikit kamu akan selesai. Tapi apa direncanakan manusia, apa yang dipikirkan Tuhan, apa dikatakan dalam Tuhan, berbeda apa kita dikatakan Tuhan. Amin. Karena Yesus itu tahu, dia tahu bahwa orang ini akan dipakai Tuhan atau tidak. Dia tahu. Di waktu saya Tuhan panggil saya di Singapura, aku kan utus kau masuk kota dan desa. Saya baru ngeh kalau Yesus itu ternyata begitu diingat masuk kota desa Singapura, saya konekkan baru pagi tadi dengan saya. Kenapa kalau aku utus masuk kota desa itu
Karena aku datang dari sorga itu membawakan kasih. Aku tidak bawa apa-apa. Aku dari sorga. Allah menjelma jadi manusia. Pinjam kandung seorang ibu namanya Maria. Kandung yang kudus dipinjamkan itu. Kelahiran Yesus itu pengorbanannya banyak sekali, luar biasa. Ya, pengorbanan luar biasa. Dia hanya satu. Dia membawakan kasih kepada saudara. Dia kedua, dia membawakan kasih untuk naik. Yang keduanya, pengampunan dosa sebagai juru selamat dunia atas orang yang percaya kepada Kristus. Dia harus mengorbankan tubuhnya. Pertanyaan saya, Yesus lahir bayi kecil seperti itu, begitu lahir, apa respon Raja Herodes dalam waktu hari itu, titik akhir itu? Apa sebulan, seminggu, 2 minggu? Tidak. Begitu Yesus lahir itu, hari itu saja langsung dia berkata tadi ayat apa? Yesus itu Raja damai. Yang dia takut itu bukan damainya, kata rajanya itu tidak disukai sama dia. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan dari atas bahunya, nama disebut penasihat ajaib, yang perkasa, Bapa Kekal, Raja Daud. Kata raja ini tidak disukai oleh Raja Herodes. Kata raja itu. Amin. Karena dia berkata ada double raja, nggak suka dia, kata dia. Sebetulnya Yesus itu bayi baru lahir, kelahiran Yesus Kristus sebagai bayi, begitu banyak. Ada lihat pengorbanan satu generasi umur di bawah 2 tahun itu habis hanya lahirnya seorang juru selamat ingin menyelamatkan saudara untuk dibawakan ke surga, ketemu dan Kristus surga, dia berikan rumah ke saudara gratis di surga, tidak perlu bayar. Amin. 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 Nah, dia mengorbankan itu begitu satu generasi harus habis, dia harus pergi ke Mesir. Pertanyaan saya, apa dia ke Mesir keluar masuk begitu aja? Yes, zaman itu dia begitu. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Ada kemana harus punya KTP, punya paspor, mau masuk ke negara orang lain, nggak bisa. Zaman itu dia bisa lari ke Mesir, selamat dia. Tetapi berapa banyak korbannya? Herodes begitu Yesus lahir, datang orang Majus kepada Raja Herodes, madep dia, pesan dia, kamu cek yang baru lahir namanya Yesus. Setelah kamu ketemu dia, aku juga ingin menyembah dia, dia berkata. Tetapi Anda lihat, orang Majus ini belum kenal Yesus. Dia belum kenal Tuhan. Dia hanya mendengar bahwa ada juru selamat datang sebagai raja, itu aja. Dia bawa bekal kepada dia, dia bawa persembahan kepada dia. Untuk apa? Dia menyembah Yesus, dia berikan persembahan itu kepada Yesus. Di sini Natal ini banyak orang nggak terpikir bahwa Natal ini adalah kita memfotokopikan seperti orang Majus sebetulnya. Di waktu kita fotokopikan orang Majus, Anda jangan heran pekerjaan Anda diberkati Tuhan karena Anda fotokopi apa yang orang Majus lakukan, lahirnya Yesus. Orang ulang tahun saja, saya ulang tahun aja, orang kirim saya bisa juga saya banyak. Natal begini saja, orang kirim saya kue bunga, pusing saya penuh kan? Bikin orang. Jas saya pakai ini dikasih orang dari Solo. Ini merek LV. Saya pakaikan karena dikasih saya nggak pakai kan, saya punya jas banyak, tapi dia kasih saya harus pakai. Kalau saya nggak pakai kan, tapi pakai enak juga sih. Apalagi gratis. Gratis sampai enak. Nah, Yesus itu datang ke dunia.
sebagai juru selamat manusia. Anda lihat, dari lahirnya saja dia sudah menderita. Lahirnya saja sudah menderita. Banyak terkena atas dia. Korbannya banyak atas lahirnya Yesus. Dia begitu mencintai saudara. Yesus tidak mau kita ke dunia. Dia datang ke dunia karena melihat dunia ini butuh seorang penyelamat. Makanya waktu kita Yesus mengobarkan kasih kepada kita tentang dunia ini. Karena kasih bisa membawa kita ke surga. Yang lain tidak bisa. Kasih. Jadi kalau berapa kamu korbankan itu kasih itu bukan ke surga. Pesan saya, saran saya sebagai gembala. Anda kalau punya uang, ya, habis Natal ini masuk ke depan, Anda masuk panti asuhan dia miskin, kasihkan beras, pada kasih minyak. Ya. Saya di tahun kemarin kita 100 panti asuhan kita jalankan. Nah, lakukan kepada panti jompo yang miskin ya, yang kaya, yang miskin, saya yang miskin ya, bawakan itu. Kasihkan kepada tetangga saudara yang kamu kenal orang miskin kekurangan, you kasih kepada dia. Kasih satu karung beras dan kurang. Itu yang Yesus suka. Itu yang disukai Yesus. Itu akan mengikat ke surga. Amin. Di waktu saya menyembah Tuhan, saya dengar orang tua Tuhan yang lebih berulang bukan satu kali. Pengalaman pribadi saya itu ekstrim, luar biasa. Yang orang tidak punya pengalaman hidup seperti itu. Tapi Tuhan pilih saya seperti itu. Tapi saya harus mengalami proses. Saya tanya sama Tuhan, kalau kamu sudah bicara sama saya, kamu kasih pengalaman sama saya pribadi, kenapa saya harus mengalami badai bencana? Tuhan sampaikan kepada saya, bencana badai apapun terjadi di dunia ini, ya, selama kamu masih hidup di dunia ini, itu tidak akan berhenti sampai kamu ketemu aku di surga. Karena aku mau bentuk kamu sama seperti Kristus. Jadi Anda jangan mimpi kalau ikut Tuhan adem-adem, enak-enak jalan. Kalau tidak, Anda akan mengalami proses. Ada prosesnya yang berat, ada ringan. Amin. Sesuai kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Yesus lahir, satu generasi itu habis. Amin. Satu generasi itu ludes. Anda bayangin coba, ya. Lahirnya Yesus itu orang Majus yang tidak kenal Yesus, pesannya si Raja Herodes, kalau setelah kamu ketemu Yesus, kamu balik kepada aku ingin menyembah Yesus. Tapi perkata yang Raja Herodes ini, ya, ini Tuhan tuh tahu itu penyembah palsu. Penyembah asli bukan seperti itu. Penyembah asli adalah seperti orang Majus memberikan hadiah kepada Yesus. Setelah itu malaikat ngomong sama orang Majus, kamu jangan balik kepada Herodes, kamu balik pulang ke asal kamu. Dia balik. Setelah dibalik itulah terjadilah ada di bawah 2 tahun habis sebenarnya. Di Babel habis sebenarnya. Kenapa? Karena 2 tahun Raja Herodes stres, depresi, lahirnya Yesus demi saudara dan saya. Dia datang demi saudara dan saya. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, Anda sulit untuk ketemu Tuhan. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, Anda sulit untuk masuk kerajaan surga. Maka dia datang ke dunia, dia melihat dunia seperti ini. Dia menyesal menjadikan manusia, tapi demi saudara, Allah, diri dia sendiri, Allah mencoba menjadi manusia demi saudara. Habis itu Anda lihat, Anda jangan lihat Yesus hanya disalib, kita lihat salib dia mati. Tapi penyiksaan yang dialami itu sampai anak kerasi habis, dia pun mengalami penyiksaan luar biasa itu sampai di kayu salib. Pertanyaan saya, apa waktu dia naik disalib dia disiksa? Apa dia minta tolong ke Yudas Iskariot yang mengkhianati dia? Apa dia berkata, tolongkan saya kepada muridnya? Apa dia ngomong kepada Asuri, tolongkan saya? Tidak ada perkata minta tolong
tolong bahasa atau enggak ya, tapi kasihnya ditunjukkan kepada kita. Sekalipun dia tidak punya salah apapun, dia waktu korbankan di kayu salib, di atas kayu salib orang penjahat sekali, yang jahat sekali, yang tidak kenal Yesus, tidak kenal dia, ya orang di sektor orang yang terkutuk, jahat yang luar biasa, hanya berkata sederhana, seorang penjahat di kayu salib saja, karena kasih Kristus itu terlalu besar atas dunia ini, sehingga orang lihat kayu salib itu hanya ngomong simpel sama dia, hari ini kau bersama aku di Firdaus. Anda lihat kasih itu. Maka Tuhan mencoba kasih. Aku datang sebagai selamat di dunia ini karena aku mengobarkan kasih. Anda kalau bisa melakukan tentang kasih, kasih karunia di dunia ini, kesembuhan bagi orang mati, silakan karunia itu. Tapi itu tidak ada gunanya di surga. Itu hanya sebatas di bumi. Bagi orang mati silakan. Lu mau belah laut silakan, kayak Musa. Oke, nggak apa-apa. Itu Tuhan punya kuasa. Air, Yesus menjadi air. Memang Yesus menjadi air. Dia bagi orang semua itu Yesus memang bukan. Yesus bukan datang di dunia ini untuk mendemonstrasikan bagi orang mati yang menyembuhkan orang sakit, mengusirkan setan, menjadi air, membelakang laut Musa. Bukan itu visi Yesus. Yesus datang ke dunia hanya untuk menjadi juru selamat menyelamatkan saudara saja. Itu aja. Nah, apa yang harus kita balas sama Tuhan? Balasannya sederhana. Dia hanya minta Anda menyembah Yesus. Nggak ada untuk apa. Markus 95 diminta. Dia hanya minta ini doamu saudara. Yohanes 4 berkata ayat 24-nya. Allah itu adalah roh. Amin. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Artinya kebenaran siapa? Firman Tuhan. Dia minta itu aja. Nah, di waktu Anda bisa menyembah Tuhan, dia diminta Tuhan, Anda sedang bergaul intim dengan Kristus. Anda sedang bergaul dengan intim dengan Kristus. Amin. Anda sedang membangunkan hubungan dengan Tuhan. Coba Anda pikirkan. Anda saudara mungkin tidak terpikir kalau saudara bangunkan hubungan doa, pujian, menyembah dengan Tuhan. Aku sujud menyembah dengan Tuhan. Sujud kepala, sujud ke Tuhan. Mungkin Anda berpikir, Anda itu biasa-biasa aja Bapak. No. Saya mau satu doa. Waktu Anda menyembah Tuhan, Anda sujud. Laku seperti itu. Anda sedang mengagungkan Tuhan. Anda sedang bersyukur sama Tuhan. Tanpa Anda sadar, di sorga menjadi pergeseran rumah Anda. Pergeseran artinya tadi rumahnya ukuran sekian, pergeseran tambah besar. Anda nggak sadar. Hanya Tuhan nggak minta harta sama kita. Dia nggak minta uang saudara. Tuhan itu kaya raya. GBHMG tidak pernah minta uang sama jemaat. Natal GBHMG tidak pernah minta uang sama jemaat. GBHMG Natal saya keluar uang Natalnya. Happy saya. Tadi sesi pertama saya tanya anak tim saya, siapa yang tidak bisa bayar sekolah? Saya bilang kita bayarkan 12 bulan setahun. Saya bayarkan. Saya catat namanya langsung tadi. Oke, nanti kepala bayarkan. Simple. Itu Tuhan itu. Amin. Nah, di waktu saya melakukan seperti ini, roh itu menyala. Anda nggak ada doa, nggak ingin menyala. Di waktu ada roh Allah, barang siapa menyembah dia menyembah dan di waktu saya menyembah Tuhan, roh saya menyala-nyala. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam saya. Roh Kudus dalam saya ini adalah Bapa di sorga. Yesus Kristus itu Allah, itu firman Allah. Jadi Yesaya 5:11, apa yang kamu keluar di mulut kamu itu firman Allah. Yang timbul itu firman. Kalau keluar dari firman Allah, apa yang kamu kehendaki itu akan terjadi. Dan ayat 12 berkata, aku bersuka cita, malaikat bersuka cita di surga melihat anak-anak Tuhan sedang menghadapi peperangan melawan masalah problem dunia.
Kamu mampu atau tidak? Seperti Ayub diuji, diproses. Ikut Tuhan tuh nyaman, sedap-sedap enak. Sedap-sedap enak. Amin. Kalau uang ada, enak, betul. Uang tebal banyak, enak. Tapi juga harus waspada. Uang banyak, yang ngincar juga banyak. Mau suami, mau istri, berarti anak ngincar juga banyak. Coba lu pakai mobil mewah, incar, amin. Diintip kamu. Lu mau bilang ke kamu sudah punya suami, punya istri, nggak pandang bulu. Yang penting ininya ada lo. Nah, kalau ininya kempes, tidak dilihat orang. Nggak ada yang kenal. Si Sabaroso punya istri bilang gini sama saya. Dia bilang ini. Saya sampai hampir tidak bohong, Pak. Karena orang nguber-nguber saya. Ya, sampai saya tidak pengen. Saya bilang, Mami, damping saya. Saya takut Mami sama ini perempuan. Ya. Nguber orang sudah ekstrim sekali datang ke rumah saya. Yang tahu sama masalah dosa. Datang ke rumah saya. Sampai nungguin saya. Aduh, kayak gua utang dia. Gila bener-bener. Ngomong, kalau gua nggak dapat payment, gua bisa gila ke dia. Siapa sih? Sampai begitu, saya bilang jangan begitu mengaku orang. Dia mengakui orang yang bukan Yesus, kagumi manusia, kagumi. Yeremia 17 berkata yang 5 apa? Terkutuk orang mengadakan Manusia. Ayat itu berkata berkati orang mengadakan Tuhan. You harus mengadakan Yesus Kristus Bapa di surga. Lu adakan manusia di bumi ini kita tinggal singkat sebentar lagi kita akan masuk tahun 2025, 2024 kita tinggalkan, nggak bisa balik lagi ke depan itu. Jadi apa yang kita buat 2024 itu nggak bisa lagi, udah berjalan itu, masuk 2025, penyesalan yang kita bawa. Bahkan Yesus datang ke dunia itu untuk memutuskan semua kutuk-kutuk itu. Tujuannya Yesus itu supaya kenapa? Supaya dia ketemu sama saudara di surga. Yesus cuma ketemu saudara, dia gak happy. Dia berikan surga, dibangunkan rumah buat saudara, tapi kosong. Berapa? Dia gak happy. Amin. Maka dia mengalami semua penderitaan Yesus itu yang luar biasa. Saya merasakan Yesus seperti itu. Bagaimana? Kita aja nggak usah lah sakit dikit aja kita sudah kadang mengeluh. Betul kan? Dikit aja sudah mengeluh. Apalagi Yesus bukan sakit tapi disiksa. Yesus lahir tapi mengorbankan orang lain. Anda pikirkan, hanya seorang Yesus loh, apa sih seorang bayi ditakut di sini? Saya lihat ya di sekolah, kalau di sekolah minggu aja, kalau anak TK yang bergaul, anak SD itu kelas 1 kelas 2, dia ributnya mainan gitu, ya kan? Tapi sebentar kan selesai dia. Jangan ribut besar. Tapi kalau orang sudah dewasa, ribut kan bisa jadi besar, bisa nyimpan kepahitan, sakit dendam. Itu yang Yesus datang ke dunia kan. Maka Yesus bilang, kamu harus jadi seperti anak kecil. Maksudnya hatinya kamu seperti itu, bersih, nggak ada cacat. Nah, kalau anak kecil itu biasa, ribut itu biasa. Tapi kalau begitu dia ribut gitu, ada mama, papanya datang situ, dia jadi masalah. Kenapa? Dia akan bela anak dia kan. Ributnya itu bukan ke anaknya, tapi mamanya atau papanya datang situ bisa ribut. Anaknya nggak ada masalah, anak selesai dia, nggak ada masalah. Nah, papa mamanya yang bisa bikin ribut gara anak. Nah, Yesus kan begitu, datang ke dunia satu generasi habis, betul? Datang ke dunia harus disalibkan. Enak banget kan disalib itu, dikuburkan, dia harus bangkit lagi. Tanpa pengorban Yesus dia ke salib, tanpa pengubur Yesus ketika dia bangkit, tanpa Yesus ke surga, natal dia ada. Nah,
Pengorbanan kayak salib itulah baru Natal. Apa Natal kalau tidak ada pengorbanan? Pengampun dosa manusia. Natal gak ada apa-apanya. Pengorbanan dia kayak salib itulah. Dikuburkan dia bagi hari ketiga itu. Itulah menembuskan dosa umat manusia. Dosa apapun kita buat bisa diputuskan sama darah Yesus dan tubuh Yesus yang kayak salib. Amin. Saya bersyukur ya Tuhan. Tuhan itu terlalu baik ya. Saya lihat tadi malam saya lihat bersama sih. Nih, sama ini. Anak teman. Tadi malam saya kasih foto sebenarnya. Pertama kali pacaran, aku pertama kali ke pantai. Saya ini tipe orang yang senang mengingatkan perjumpaan saya pertama kali bagaimana. Terus perjalanan itu ketemu di mana. Saya itu orangnya senang melihat cerita itu. Dan itu saya simpan sama saya semua. Data itu di handphone saya simpan semua, foto-foto kenang-kenangan saya simpan sama saya. Ya, kita bikin album yang bagus. Saya senang seperti itu. Jadi saya bisa menghayalkan, oh begini ya hari pertama ketemu dia begini. Saya ingatin umurnya dia berapa ya. Tadi malam saya bawa saya mami. Setelah saya cek ke mami, benar mami benar. Umur lebih 16 tahun setengah umurnya ketemu saya 17 tahun setengah ketemu saya lagi umur 18 6 bulan kemudian tukar cincin. Saya ingat jadi di saya pergi ke pantai sama dia itu 42 tahun lalu fotonya. Saya 42 tahun loh fotonya. Hitung sama saya tadi malam. Oh bener, berarti pas. Jadi ngalamin itu saya ingat sama saya. Kalau saya kirim ke istri saya, dia baca doang, tapi dia nggak balas, nggak ada HP-nya, hanya baca doang itu. Kalau tanya, mami ingat ini? Dia nggak ingat. Kalau saya orangnya suka, karena saya ini orangnya tipe mesra. Pasangan. Ada fotokopi kepala GBI itu sudah benar. Karena saya sudah nasar menikah 1 kali. Dan saya khotbah tidak terima persembahan pribadi. Itu sudah benar saya jalannya. Makanya saya diberkati. Amin. Meski saya diberkati. Nah kalau saudara lihat figur saya mentor orang-orang yang saya mentor, semua berhasil. Yang saya mentor sama saya. Nggak ada saya mentor dia cuma di kontrak. Semua saya mentor semua itu punya rumah. Tinggal dia mau ikut nak. Prosesnya berat, yes, berat. Mau tidak mau dia ikutin gaya yang saya minta ke dia. Amin. Saya mau tanya saudara, ada nggak jemaat Natal hari ini datang? Pertama kali datang di GBI bisa minta tolong tangan-tangan saya. Ada, ada ya. Oh iya. Makasih Bapak Ibu. Bapak Ibu udah pernah dengar kesaksian Pak Hilmi? Belum? Belum pernah. Hari Minggu nggak pada ke sini? Saya ini punya pengalaman kalau saya tuh pernah buat ibu saya. Amin. Saya dilahirkan jadi orang miskin. Di waktu COVID, saya ciptakan 10 lagu. Saya ciptakan lagu dia di isi saya itu ciptaan isi saya lagunya. Ya. Saya minta isi saya sederhana kok. Mami kalau mami mau dukung saya jadi gembala. Karena saya mau jadi mami tidak ingin enggak. Kalau saya jadi gembala, kalau mami dukung 100% buat saya teruskan jadi gembala. Kalau mami hanya 99%, saya itu jadi gembala. Saya tidak mau. Baik saya jadi pembina saja. Isi saya tanya, dia support saya dukung saya. Lahirlah akhirnya lagu. Justru dengan ini dia semangat justru. Ya, dia cipta lagu, dia bikin kerja sama-sama. Dia cipta lagu, dia nyanyikan, dia senang.
dengar lagunya, lagu yang dia ciptakan, dia dinyanyi sama dia. Saya lihat pagi-pagi dia udah lihat lagu, siang lagu, sore lagu, malam lagu. Memang gak heran saya, karena istri saya itu dulunya waktu dia ingin main gitar, dia tidak pernah diajarkan siapapun, ya. Dia hanya lihat dari buku saja, pengen belajar lagu itu, pengen nyanyi lagu itu, ya. Kalau lagu yang dia bisa, dia pengen lagu ini, pengen nyanyi, tapi dia nggak bisa lagu itu. Dia suka salah sama dia. Dia tak tahu jam 5 sore saya pulang di kamar, saya buka, dia senang di situ. Mami kenapa nangis begitu? Aku ingin nyanyi lagu ini, aku nggak bisa. Nah dari situ saya sudah lihat, suatu saat dia akan dipakai untuk ini. Karena dia ada kerinduan. Ternyata dia bisa main gitar, istri saya itu tidak pernah diajar siapapun, dia bisa main gitar, bisa menyembah dia. Istri saya itu kalau masuk penyembahan, itu ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia waktu menyembah, malaikat pada masuk kamar saya. Dia pernah ketemu Tuhan Yesus langsung, berdiri di pintu. Dia punya pengalaman. Dan mereka pernah salami dia, bersinar kemuliaan, luar biasa. Kalau saya pengalamannya berbeda sama istri saya. Tapi dua-duanya punya pengalaman, banyak pengalaman saya ekstrim. Orang mau cari pengalaman kayak Pak Helmi, sulit kalau ada. Saya ngomong sama saudara seperti ini, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Hanya hati saya dikit saja disentuh orang, Tuhan bisa tunjukin ke saya ke mobil, langsung ini orang yang ngomong. Bisa Allah siapkan. Sambil saya ngomong, kamu ambil. Saya ngomong seperti itu ya, Tuhan bisa siapkan. Saya melihat Yesus itu memang Tuhan yang luar biasa hebat. Dia memang raja di atas segala raja. Dia memang datang dari surga dan sebawa raja damai. Anda bisa damai. Mazmur 92 hanya dekat Allah saja engkau. Aku tenang. Memang betul lagu itu jangan firman itu jangan Anda baca sepintas begitu. Anda cernakan itu. Memang hanya di dalam Yesus Anda bisa tenang. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus, Anda tidak bisa tenang. Yang ada risau. Begitu pinjam online nggak usah bayar.